Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Muja dengan NIM 811423031 dari kelas D jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukung SPD MSc. Saya akan menjelaskan pengertian korupsi, dampak korupsi, dan pemberantasan korupsi. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, yang berarti rusak, busuk, atau hancur. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri atau orang lain yang dengan sengaja melawan hukum, menyalahgunakan wewenang jabatan atau kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan negara atau rakyat. Baik, selanjutnya dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas bagi individu, masyarakat, maupun negara. Dampak korupsi antara lain yang pertama, merugikan keuangan negara. Korupsi dapat menyebabkan hilangnya uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, menimbulkan ketidakadilan. Korupsi dapat menyebabkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan keuntungan, sedangkan orang-orang yang berhak justru dirugikan. Ketiga, menghambat pembangunan. Korupsi dapat menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dikorupsi. Dan yang keempat, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Korupsi dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang kelima, memicu konflik sosial. Korupsi dapat memicu konflik sosial karena masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan korupsi. Baik, selanjutnya ada pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pemberantasan korupsi antara lain yang pertama, pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan membangun sistem yang transparan dan akuntabel, meningkatkan integrasi pejabat publik, dan memperkuat pendidikan anti korupsi. Dan yang kedua, penindakan korupsi. Penindakan korupsi harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi yang sangat penting untuk memberikan efek jerah. Dan yang terakhir, itu ada peran masyarakat. Masyarakat perlu berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan melaporkan tindakan korupsi yang mereka temukan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.